Saridin atau yang juga dikenal dengan nama Syekh Jangkung merupakan salah seorang wali yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kisah tentang Saridin atau Syekh Jangkung ini sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Pati. Saridin adalah orang yang terkenal nyeleneh, tetapi memiliki karomah yang luar biasa. Karomah itulah yang kemudian dianggap warga Pati sebagai ilmu yang sakti mandraguna. Dikisahkan bahwa dahulu Saridin merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Namun nasib buruk harus ia terima lantaran tak sengaja membunuh kakaknya, Branjung yang waktu itu berubah menjadi harimau jati-jadian. Singkat cerita, ia pun akhirnya pergi meninggalkan Pati dan berjalan hingga sampai di Padepokan Sunan Kudus. Sesampainya di Padepokan Sunan Kudus, Saridin membuat ulah dan disebut-sebut sebagai orang yang jumawa karena memperlihatkan kesaktiannya itu kepada santri Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus mengusir Saridin dan diperintah untuk mensucikan diri ke laut. Namun Saridin bingung karena ia tak bisa berenang, apalagi di laut lepas. Kemudian datanglah Sunan Kalijaga dan menyuruh Saridin untuk bertapa di tengah laut dengan menggunakan 2 butir buah kelapa. Dilansir dari sebuah kisah, bertapanya Saridin di luat itu membawanya hingga ke Pulau Sumatera. Sesampainya di daratan, Saridin pun bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba datanglah Sunan Kalijaga dan memberi pesan kepada Saridin. Saridin diarahkan untuk menuju Kesultanan Palembang yang jaraknya sekitar setengah hari dari bibir pantai tersebut. Saridin diberi tugas untuk membantu Kesultanan Palembang yang kala itu sedang mengalami suatu konflik di kalangan elit. Sunan Kalijaga pun berpesan agar Saridin tak gegabah dan tak jumawa seperti sebelum-sebelumnya. Tak hanya itu, jika Saridin mampu membantu permasalahan tersebut, ia pun tak diperbolehkan untuk meminta imbalan apapun. Setelah selesai membantu permasalahan di Kesultanan Palembang, Saridin harus kembali menemui Sunan Kalijaga dan melakukan tugas berikutnya. Di sisi lain, sang Sultan Palembang bernama Sultan Iskandar tengah berbincang dengan para pejabat kesultanan beserta istrinya, Dewi Malangrani. Dikisahkan bahwa Pangeran Sanggar Singgih, selaku adik dari Sultan Iskandar ingin sekali menggantikan posisinya. Saat itu, Sultan Iskandar menyampaikan bahwa dirinya sudah tua dan sering sakit-sakitan. Oleh sebab itu harus ada yang menggantikan dirinya. Namun kala itu Sultan Iskandar justru menyebut jika yang pantas menggantikannya adalah Pangeran Alamsyah. Tentu hal tersebut membuat Pangeran Sanggar Singgih merasa marah dan kecewa. Ia pun menyusun rencana agar mampu menduduki tahta yang telah dia idam-idamkan itu. Tak lama, Pangeran Sanggar Singgih tak sengaja memergoki Pangeran Alamsyah dan Dewi Malangrani sedang memadu kasih di Taman Kesultanan. Ternyata mereka berdua juga menyusun siasat untuk menguasai Kesultanan Palembang. Saat kondisi sedang genting, kesehatan Sultan Iskandar semakin menurun. Pangeran Sanggar Singgih bermaksud untuk memberikan minuman mujarab kepada Sultan Iskandar. Namun dihadang oleh Patih, karena Dewi Malangrani sudah lebih dulu memberikan minuman mujarab itu. Singkat cerita akhirnya Sultan Iskandar pun meninggal dan memberikan duka mendalam bagi Kesultanan Palembang. Hingga suatu ketika, Pangeran Alamsyah justru dipenjara oleh Pangeran Sanggar Singgih karena suatu hal. Para patih yang ada di Kesultanan Palembang pun berusaha mencari orang sakti untuk dapat membebaskan Pangeran Alamsyah dan membantu menyelesaikan masalah. Akhirnya patih tersebut dengan Saridin dan menceritakan semua masalah yang ada di Kesultanan Palembang. Kemudian dibawalah Saridin ke istana Kesultanan Palembang. Pangeran Alamsyah akhirnya bebas berkat bantuan Saridin dan ia bersama dengan prajurit lainnya menyerang Pangeran Sanggar Singgih. Pertempuran sengit pun terjadi, hingga akhirnya Pangeran Sanggar Singgih kalah dijatuhi hukuman berat. Kemudian berkat jasa Saridin, ia pun dinikahkan dengan putri dari patih kesultanan tersebut. Putri tersebut bernama Rohayati, dan mereka memiliki 1 orang anak. Setelah terjadi geger Palembang, Saridin atau Syekh Jangkung melanjutkan perjalanannya bertapa ke lautan. Seperti janjinya kepada Sunan Kalijaga, Saridin sangat berhati-hati, tak membuat ulah lagi dan tak jumawa. Sebagian kisah tentang Saridin atau Syekh Jangkung yang menceritakan tentang Perang Geden Palembang. Awal mula pemicu Saridin geger Geden Palembang. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Palembang bukan hanya dikenal sebagai pusat perdagangan lada, emas, dan hasil bumi, tetapi juga menjadi rebutan kekuasaan di antara bangsawan lokal dan pihak asing yang ingin menguasainya.
Sungai Musi yang membentang luas menjadikan Palembang sebagai jalur emas, sehingga siapapun yang menguasai daerah ini bisa mengontrol arus perdagangan di Sumatera bagian selatan. Namun, ketenangan kota ini tidak berlangsung lama. Ada banyak kisah yang menandai awal mula terjadinya geger Geden Palembang. Salah satunya berakar dari ketidakpuasan rakyat kecil terhadap kebijakan istana, ulah bangsawan yang rakus, dan campur tangan bangsa asing. Pertama, latar belakang ekonomi yang menjadi bara api. Rakyat Palembang kala itu banyak bergantung pada hasil kebun, terutama lada. Namun, pihak istana dan pedagang asing khususnya Belanda menerapkan sistem monopoli yang sangat menekan. Harga hasil bumi ditentukan sepihak, para petani tidak boleh menjual kepada pedagang bebas, semua harus melalui perantara yang ditunjuk kerajaan dan diawasi Belanda. Akibatnya, petani sering mengalami kerugian, sementara bangsawan dan pedagang asing menikmati keuntungan berlipat. Inilah awal munculnya rasa iri, benci, dan dendam yang membara di hati rakyat. Kedua, ketidakadilan dari kalangan bangsawan. Selain masalah ekonomi, rakyat juga menderita karena pungutan dan pajak yang memberatkan. Para bangsawan dan pejabat istana kerap menuntut setoran berlapis. Bila ada yang menolak, mereka tidak segan menggunakan kekuatan prajurit istana untuk merampas hasil panen. Dalam catatan lisan, tokoh yang disebut Sariden muncul di tengah situasi ini. Ia digambarkan sebagai seorang pemuda Palembang dari kalangan rakyat biasa, cerdas, pemberani, dan berjiwa kritis. Sariden sering menyuarakan keluhan rakyat tentang penindasan bangsawan dan campur tangan Belanda. Kata-katanya mulai didengar oleh banyak orang di kampung-kampung sekitar Sungai Musi. Ketiga, api yang membesar. Campur tangan Belanda. Belanda semakin hari semakin ikut campur dalam urusan istana. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga berusaha menempatkan pengaruh dalam penentuan jabatan di keraton. Beberapa sultan yang tidak sejalan dengan kehendak Belanda akhirnya digulingkan, sementara yang pro kepada Belanda mendapat sokongan. Hal ini membuat rakyat Palembang makin kehilangan kepercayaan kepada istana. Mereka melihat raja bukan lagi pelindung, melainkan boneka bangsa asing. Keempat, Sariden dan titik ledakan. Sariden mulai menggalang massa dengan alasan membela kedaulatan rakyat dan menentang ketidakadilan. Pada awalnya, gerakannya hanya berupa protes kecil, namun semakin lama dukungan rakyat bertambah besar. Puncak ketegangan terjadi ketika pajak panen dinaikkan secara sepihak, sementara harga lada ditekan serendah-rendahnya oleh Belanda. Rakyat merasa tidak punya lagi pilihan selain melawan. Di pasar-pasar Palembang, kabar tentang pemberontakan yang akan dilakukan Sariden menyebar cepat. Orang-orang menyebutnya sebagai geger Geden atau keributan besar, karena diyakini akan mengguncang istana dan mengusir pengaruh asing. Kelima, awal meletusnya geger. Konflik akhirnya pecah. Massa rakyat yang dipimpin oleh Sariden menyerbu gudang-gudang penyimpanan Belanda di tepi Sungai Musi. Beberapa pos perdagangan dibakar. Bentrokan pun meluas hingga ke jantung kota. Peristiwa ini menjadi awal mula Sariden geger Geden Palembang, sebuah perlawanan besar yang tidak hanya didorong oleh ekonomi, tetapi juga oleh rasa ketidakadilan dan marwah rakyat yang diinjak-injak. Dengan demikian, pemicu utama geger Geden Palembang adalah akumulasi penindasan ekonomi, ketidakadilan bangsawan istana, serta intervensi Belanda. Sosok Sariden menjadi simbol perlawanan yang mengobarkan semangat rakyat untuk bangkit meski menghadapi risiko besar.